Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat semuanya, pada kesempatan ini saya akan menerangkan bagaimana pentingnya memaafkan orang. The power of the forgiveness trap. Kekuatan memaafkan. Siapa saja orang yang ingin bahagia dalam kehidupannya, maka dia harus banyak memaafkan. Baik memaafkan diri sendiri ataupun memaafkan orang lain. Agar apa? Agar mampu bahagia. Nah, ketika kita bersikap, berperilaku dalam kehidupan ini, tentunya kita tidak akan lepas dari yang namanya pro dan kontra, suka dan tidak suka. Dan kita tidak memungkinkan dan mungkinlah mustahil kalau menginginkan setiap orang itu harus mencintai kita, menyayangi kita, menyukai kita. Tidak semuanya. Pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Itu wajar dalam kehidupan ini. Nah, ketika kita menghadapi satu yang menyakitkan, ya, atau mendapatkan perlakuan yang tidak enak, bagaimana bersikap? Nah, ini ada ilustrasi yang baik. Orang-orang yang bahagia itu adalah anak-anak. Ya, coba kita lihat lagi kembali ke belakang bagaimana ketika masa anak-anak itu. Ya, hari ini berantem, ya, beberapa jam kemudian langsung akrab lagi, main lagi, riang gembira. Kayaknya tidak ada susah, ya, tidak ada sakit hati, sedih. Yang ada riang gembira, senang bermain dan bermain. Maka ketika kita ingin bahagia, mari kita, ya, ilustrasikan bagaimana sikap anak-anak. Ya. Ceritanya begini, Iwan. Ada dua orang, ya, anak yang berjalan di padang pasir. Ya, karena dia sahabat, ya, dia berjalan berdua dengan bergandengan tangan, ya, menikmati padang pasir. Di tengah jalan, ya, karena kan dia ngobrol, terjadilah percekcokan. Ya, akhirnya berdebat. Yang kata si A ini, yang satu lagi harus begini, yang ini begini. Akhirnya berdebat sehingga salah seorangnya dari kawan itu, misalkan si B aja, ya, si B itu sakit hati terhadap si A, tetapi dia diam saja. Hatinya sakit karena merasa tersinggung dengan sikap si A ini. Ya, akhirnya dia menulis, ya, di padang pasir itu, di pasirnya itu, hari ini aku sangat sakit oleh si dia. Akhirnya setelah itu jalan lagi, ya, terus berjalan. Nah, tidak lama kemudian sampailah ke samping sungai. Ya, ketika mau melompat, nah, si B ini jatuh, terpeleset. Ya, akhirnya si A kawannya ini langsung menyelamatkan, ya, menyelamatkan. Ya, akhirnya tidak jadi, ya, jatuh ke dalam sungai itu. Dan begitu selesai diselamatkan, maka si B itu akhirnya menulis, ya, di batu, hari ini kawanku telah menyelamatkan nyawaku. Akhirnya berjalanlah, ya. Nah, setelah itu si kawannya si A ini bertanya, bingung dengan sikap si B ini. Waktu pertama kali, ya, merasa sakit hati, dia menulis, ya, di pasir, padang pasir. Nah, ketika dia diselamatkan, dia menulis di batu. Akhirnya bertanya, "Hei, B, kenapa kau begitu?"
Waktu kau merasa tersinggung denganku, kau menulis ya di padang pasir. Tetapi sekarang setelah kau merasa diselamatkan olehku, kau menulis di batu. Kenapa demikian? Nah, lalu diterangkanlah sama si B ini. Ketika kau ya menyakitkan diriku, aku merasa tersinggung oleh sikapmu, aku menulis di padang pasir ya, dengan harapan aku cepat melupakan. Begitu ada angin, akhirnya hilanglah tulisan itu. Begitulah dalam hatiku. Apapun yang menyakitkan terhadap diriku, ya siapapun yang menyakitkan diriku, aku harus cepat-cepat melupakannya. Nah, tetapi sebaliknya ketika ada kawan, termasuk Anda tadi, telah menyelamatkanku, menyelamatkan nyawaku, maka aku tulis di dalam batu. Nah, dengan harapan aku tidak akan melupakan kebaikan orang lain. Yang walaupun misalkan ada angin, tetap tulisan itu akan ada. Maka aku akan bersikap ketika mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari kawan atau siapa saja, aku cepat-cepat berusaha melupakan. Tetapi sebaliknya ketika mendapatkan satu yang menyenangkan, aku akan senantiasa mengenangnya. Dengan harapan aku akan senantiasa bahagia. Maka siapapun orang yang ingin bahagia, jadilah bersikap seperti dulu kita kanak-kanak. Mampu melupakan apapun yang menyakitkan dan senantiasa mengenang apa yang senantiasa membahagiakan, menyenangkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.